Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursawal dengan NIM S1122124 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Salahuddin. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang ada pada mata kuliah pengenalan pola, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana algoritma dari K-means ini. Nah, perlu diketahui bahwasannya K-means ini merupakan salah satu algoritma unsupervised learning, yang dimana unsupervised learning ini dimana dia menggunakan data yang tidak berlabel. Nah, di sini dapat kita lihat di sini bagaimana sebenarnya algoritma dari K-means ini bekerja. Jadi kita nanti akan memberikan sebuah titik sentroid terhadap algoritma kita. Kemudian nanti kita akan dengan mudah untuk memberikan label terhadap keseluruhan instan yang ada pada dataset kita. Nah, nanti kita akan tugaskan nanti kita dapat menugaskan dari beberapa klaster untuk menugaskan beberapa klaster untuk meletakkan titik sentroidnya begitu. Kemudian di sini, nah jika kita dari setiap instan nanti kita bisa jika kita mendapatkan sebuah instan yang sudah memiliki semua label. Nah, kita bisa dapat mengalokasikan sebuah titik sentroid dengan secara acak begitu dari setiap klasternya. Nah, tetapi kita juga dapat memberikan label ataupun sentroid begitu. Nah, bagaimana sebenarnya prosesnya? Nah, di sini kita dapat melakukan peletakan sentroid secara acak begitu. Nah, dimana nanti label dari setiap instan kita akan melakukan updating begitu setiap sentroidnya. Kemudian juga label dari instannya. Kemudian nanti setiap sentroid akan di update lagi begitu. Nah, sampai si sentroid ini akan berhenti bergerak. Nah, algoritma ini nanti dia akan mengconverge atau melakukan a finite number of step. Jadi dia akan berhenti ketika si sentroidnya ini tidak akan bergerak begitu. Tapi kita juga dapat menentukan bagaimana setiap step ini dapat berhenti begitu. Jadi parameternya dapat kita tentukan. Nah, untuk visualisasi algoritmanya dapat kita lihat pada gambar 9.4. Nah, pertama kita nanti akan menginisialisasikan sebuah sentroid begitu secara acak. Kemudian nanti di sebelah kanannya atau atas bagian kanannya akan kita lakukan pelabelan pada setiap instan. Nah, lalu setiap sentroid juga dapat melakukan apalagi pengupdatean begitu. Nah, dari setiap pengupdatean ini nanti dia akan melakukan iterasi begitu. Nah, sampai si sentroid ini tidak melakukan pergerakan lagi begitu. Jadi dia berhenti bergerak. Dari sini dapat kita lihat visualisasi dari si sentroidnya. Nah, pertama untuk titik sentroidnya kita letakkan secara acak. Di sini dapat kita lihat titik sentroidnya ada 4, 1, 2, ada 5 maksudnya. Nah, di sini dapat kita lihat titik sentroidnya ada 4. Kemudian di sini dapat kita lihat label dari setiap instannya gitu. Nah, di sini dapat kita lihat visualisasinya dari setiap si instannya gitu. Nah, di sini dapat kita lihat visualisasi dari keseluruhan titik klasternya gitu. Kemudian di sini dapat kita lihat katanya, coba kita translate. Nah, katanya meskipun algoritma ini menjamin untuk dapat tersatukan begitu atau dapat menyatu. Nah, tetapi algoritma ini juga tidak menjadi solusi yang tepat begitu. Nah, sebenarnya ini tidak tergantung terhadap inisialisasi sentroid ini. Nah, dari dua solusi suboptimal yang dapat disamakan oleh algoritma ini, kita juga sebenarnya tidak dapat beruntung dengan langkah si inisialisasi acak ini begitu. Jadi sebenarnya untuk
inisialisasi acak ini tidak menjamin bahwasannya algoritma itu bekerja secara optimal. Nah, di sini dapat kita lihat untuk solusi yang pertama dapat kita lihat di sini ada 5 titik sentroid. Nah, kemudian solusi yang kedua adalah berbeda dengan peletakan yang dilakukan secara acak begitu. Kemudian di sini, nah, kemudian pada materi yang ini, sentroid kita akan inisialisasi begitu. Jadi metode inisialisasi sentroid. Jadi gimana kita secara kebetulan titik sentroidnya itu seharusnya berada pada ketika kita menjalankan sebuah algoritma pengelompokan lain sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat, kita akan coba untuk implementasi ke codingannya. Di sini saya buka pakai Visual Studio Code. Sini saya bagi dua saja. Pertama kita good init, kemudian np_array kemudian jangan lupa sini min3 3,3 kemudian min 3,2 nah kemudian selanjutnya min 3,1 kemudian min 1,2 dan 0,2. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita sudah punya input initnya. Lalu di sini kita buat kmins sama dengan good init. Nah, di sini clusternya kita sesuaikan yang ada di buku. Good init and init 1. Nah, kemudian kita coba import numpy dulu. Import numpy. Sampai kita coba run di atas. Jika run. Ada apa ini? Must be integer. Kita coba di sini. Nah, kita coba. Nah, sekarang sudah berhasil. Kemudian kita coba cek. Nah, sebenarnya ada solusi lain yang dimana kita dapat menjalankan algoritmanya berasa menggunakan multiple times begitu dengan random inisialisasi begitu. Nah, ini dapat menjadi solusi yang baik begitu. Nah, kemudian angka random untuk inisialisasinya itu kita dapat kontrol menggunakan ninit, yaitu hyperparameter. Nah, sebagai nilai defaultnya itu
kita samakan ke 10 begitu. Nah, kita nanti akan memilih bagaimana algoritma ini mendeskripsikan secara langsung atau menjalankan dalam dalam 10 dalam waktu 10 kali begitu. Dia akan secara langsung melatihnya. Nah, kemudian nanti kita akan mencoba untuk menggunakan scikit-learn. Nah, ini juga merupakan salah satu solusi yang baik begitu. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba untuk menyelesaikan atau mengetahui bagaimana solusi mana yang paling baik. Nah, berdasarkan performancenya, nanti kita akan mencoba melihat performa metriknya menggunakan model inersia. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat mean square distance-nya begitu. Kemudian juga instan, kemudian juga mean square di antara setiap instan begitu. Kemudian juga berdasarkan kedekatan si centroidnya. Nah, nanti dapat kita lihat gambarnya pada 95 dan 93. Nah, kita coba buat K-means titik inersia. Jadi kita running. K-means inersia. Kita coba copy lagi di sini. Oh, kita belum melakukan pelatihan data itu gitu. Jadi kita datanya harusnya good init. Nah, kemudian kita coba. Nah, oh ini masih belum jalan, atau kita copy saja. Kemudian kita oh salah, ini seharusnya di sini. Kita siapkan dulu datanya, kemudian nah, garis inersianya adalah 2.0. Kemudian di sini kita 2.0. Garis inersianya 2 titik. Mana tadi? Ya, ini. Garis inersianya adalah 211 begitu. Nah, berdasarkan method score ini kita akan mengembalikan nilai negatif dari si inersia ini. Nah, kenapa negatif? Karena kita menggunakan si method score ini selalu mencoba untuk merespon si Scikit-learn ini begitu. Apakah ini merupakan model yang baik begitu. Nah, aturannya ketika si prediksi ini lebih baik dibandingkan yang lain, maka si metascore ini akan mengembalikan nilai yang paling baik. Nah, kita lihat metascore X. Metascore X. Oh, kayaknya metascore X.
Nah, si method score X ini dia akan menghasilkan nilai si menjadi mengembalikan nilai negatifnya menjadi minus 211 begitu, 59. Kita coba praktikan saja. K-means titik score. Titik skor berdasarkan si datanya ini. Nah, dia mengembalikan menjadi minus 2,0. Sama sebenarnya metodenya seperti ini. Nah, kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana perubahan dari si algoritma K-means ini gitu. Kemudian di sini dapat kita lihat bagaimana mereka di sini menjadi ada salah satu paper dari si David dan Sergei Vasilevsky ini, dia bagaimana memperkenalkan untuk menganalisasikan sebuah tahap-tahap dari bagaimana kita menseleksi sebuah sentroid begitu berdasarkan distance dari salah satu atau perubahan dari si algoritma K-means ini begitu. Nah, kemudian dia juga menunjukkan bagaimana kita dapat menambahkan komputasi secara berdasarkan penyesuaiannya begitu. Nah, untuk inisialisasi yang lebih baik atau inisialisasi langkah yang lebih baik, ini dapat menjadi kemungkinan bahwasanya dapat secara drastik meredus begitu nilainya yang ada pada setiap waktu yang ada pada si algoritma ini gitu. Nah, di sini dapat kita lihat tata cara dari menginisialisasikan sebuah K-means-nya begitu. Yang pertama kita coba untuk mengambil satu titik sentroid begitu secara uniform dari random dataset. Nah, kemudian yang kedua kita menentukan nilai sentroid yang baru gitu. Nah, kemudian di sini kita membeli instan X-nya dengan probability DXI 2 begitu. Nah, di mana sigma MJ sama dengan sigma M, J sama dengan 1, kemudian DX pangkat J, kemudian di pangkat 2 lagi. Nah, di mana DXI ini, nah, ini merupakan salah satu jarak di antara si instansinya ini begitu. Nah, ini merupakan kedekatan antar sentroid yang telah kita pilih begitu. Nah, ini merupakan kemungkinan dari isi distribusi datanya begitu. Kemudian kita sudah siap untuk memilih titik sentroid yang lebih banyak begitu berdasarkan seleksi sentroid yang telah kita punya. Nah, ini kita lakukan perulangan setiap langkah begitu untuk menentukan sentroid yang bisa kita pilih. Kemudian di sini ada materi terkait dengan akselerasi K-means dan mini-based K-means. Nah, ini merupakan salah satu hal terpenting bagaimana kita melihat perubahan dari si algoritma K-means ini begitu. Nah, di sini ada referensi dari paper Charles Elkan gitu. Nah, di sini dia katakan terkait bagaimana penjelasan dari akselerasi dari algoritma, bagaimana kita melihat akselerasi dari sebuah algoritma berdasarkan dari penghitungan kalkulasi jaraknya begitu. Nah, kata dari Elkan sendiri, dia mendapatkan bahwasanya dia exploiting atau mengeksplorasi setiap sudut dari inequality-nya begitu. Nah, kemudian dia mengambil keeping tracker atau track yang paling kecil begitu. Kemudian membuatnya lebih besar lagi begitu dari setiap jarak. Nah, algoritma dari K-means ini nanti akan menggunakan setiap kelas begitu secara default. Nah, kemudian selain itu juga ada hal yang paling terpenting dari si varian K-means algoritma ini. Nah, sebagai tujuannya dari sebuah paper dari David Scholar ini, dia menggunakan full dataset untuk melakukan iterasi begitu. Nah, algoritma ini secara capable menggunakan si mini base ini begitu. Nah, titik sentroid juga ini melakukan pergerakan begitu. Hanya saja dia
slightly in iterasi gitu. Nah, kecepatan dari algoritma ini sebenarnya tipikalnya adalah berdasarkan si faktor 3 atau faktor ketiga atau keempat begitu. Nah, berdasarkan kemungkinan ini dibuat berdasarkan si cluster yang paling besar dari datasetnya gitu. Nah, dari scikit-learn ini nanti mengimplementasikan algoritma mini batch k-means. Nah, kita bisa menggunakan kelas ini begitu, k-means kelas ini. Nah, kita coba praktikkan. mini batch salah from scalan to the cluster import mini batch k-means. Kemudian mini batch k-means, kemudian mini batch ini seharusnya clusters kemudian kita melatih datanya gitu. Kita coba running. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian di sini jika datasetnya tidak dilatih di dalam memori, nah kita dapat memiliki opsi yang sangat simpel dengan menggunakan memmaps class. Nah, atau di sini kita akan menggunakan perulangan inkremental begitu. Nah, sebagai alternatif kita bisa melewati si one mini batch ini begitu untuk melewati si mini batch ini setiap kali begitu dengan menggunakan metode si partial fit. Nah, tetapi di sini dia akan melakukan banyak pekerjaan begitu. Nah, di sini sejak dimana kita membutuhkan untuk si perform multiple initialization begitu. Kemudian kita dapat memilih si mini batch yang paling baik begitu. Nah, kemudian katanya dari sini untuk mini batch k-means algoritma sebenarnya lebih cepat begitu dibandingkan dengan si algoritma secara reguler k-means algoritma. Nah, nah secara umum inersia ini sebenarnya slightly worse, atau terutama di sini nilainya adalah nilai dari setiap cluster itu adalah increase. Kemudian kita akan kemudian di sini nilai dari si inersia ini kita akan plot begitu untuk kita bandingkan atau compare dengan si regular k-means. Nah, di sini dapat kita lihat visualisasi dari k-means dan mini batch k-means. Nah, untuk visualisasi dari algoritma regular k-means dapat kita lihat di sini visualisasinya cukup baik. Kemudian untuk training time-nya juga untuk regular k-means juga semakin meningkat begitu ya. Berbeda dengan si mini batch k-means, dia bisa dibilang dinamis begitu, berubah-ubah. Kemudian lanjut di sini kita akan mencari nilai number cluster yang paling optimal begitu. Ya. Nah, sejauh ini kita sudah punya 5 cluster gitu. Nah, kemudian kita lihat dari data yang kita punya, kita akan memilih nilai dari cluster yang paling benar gitu. Tetapi secara umum sebenarnya ini tidak
menjadi hal yang mudah begitu untuk menentukan bagaimana menentukan nilai si K-nya itu, nilai klasternya begitu. Nah, jadi kita dapat secara tidak langsung juga kita dapat mendapatkan hasil yang lebih buruk begitu ketika kita salah dalam menentukan nilainya. Dapat kita lihat di sini ketika kita menentukan si nilai klasternya ini secara acak begitu. Jadi tidak berdasarkan perhitungan yang baik. Di sini dapat kita lihat jika nilai klasternya adalah 3, di sini dapat kita lihat titik-titiknya, tetapi dapat kita lihat di sini nilai klaster 8 tidak memperlihatkan model yang optimal begitu. Nah, bagaimana sih kita menentukan nilai K yang lebih baik? Nah, sebenarnya ada cara di sini dapat kita lihat dari visualisasinya. Nah, cara ini disebut dengan metode elbow. Jadi kita melihat titik yang titik sudut yang paling memiliki siku yang paling baik begitu. Nah, di sini dapat kita lihat dalam gambar dia menunjukkan titik klaster ini adalah 4 begitu. Nah, di sini ketika kita memplotting sebuah inersi ya atau fungsi dari nilai klasternya, dia akan menentukan titik kurva yang convergence atau inflection begitu. Nah, ini disebut dengan elbow. Nah, sebenarnya dapat kita lihat bahwasannya si inersia ini melakukan mendorong nilai menjadi lebih cepat begitu. Jadi kita dapat mendrops secara cepat untuk menentukan V increase atau menurunkan nilai si K-nya begitu. Kemudian di sini secara teknik juga kita dapat memilih nilai klaster yang paling baik begitu berdasarkan Silhouette score begitu. Di sini dapat kita lihat ada metode Silhouette score. Nah, kita coba praktekkan di sini from a scalan titik matrix input Silhouette score data. Nah, hasilnya di sini dapat kita lihat akan menunjukkan 0,65. Di sini saya dapatkan adalah 1,66. Nah, di sini dapat kita lihat membandingkan bagaimana menggunakan Silhouette score gitu untuk memilih nilai klaster yang akan menggunakan berdasarkan si Silhouette score-nya. Di sini dapat kita lihat nilai K4 ini nilainya nilai Silhouette score-nya itu lebih tinggi dibandingkan nilai K yang lain. Kemudian di sini dapat kita lihat visualisasinya. Nah, di situ dapat kita lihat konfirmasinya adalah nilai K itu yang paling baik gitu. Lebih baik dibandingkan 6 dan 7. Kemudian di sini ada beberapa lagi informasi terkait visualisasinya, gimana kita akan memplot setiap instan berdasarkan si Silhouette score-nya begitu, Silhouette score koefisiennya. Nah, kemudian nanti kita akan urutkan berdasarkan si klasternya ini begitu. Nah, kemudian juga kita dapat lihat bentuk dari si indikasi dari setiap nilai instannya ini begitu dari setiap klaster. Nah, ini merupakan representasi dari urutan si whole score-nya koefisien begitu dari setiap instan yang ada pada si klasternya ini. Dari sini dapat kita lihat nilai klaster ketiga silhouette score-nya, dapat kita lihat visualisasinya, keempat juga seperti ini. Kemudian klaster 5, klaster 6. Nah, di sini dapat kita lihat yang paling baik adalah klaster 4 karena kenapa? Di sini kita lihat garis titik merahnya ini menunjukkan bahwasannya dia mendapatkan, maksudnya dia mencapai garis titik merah dari setiap klasternya begitu. Kemudian di sini lanjut batas dari si K-means. Di sini dapat kita lihat despite many merits, most notably being fast and scalable. Jadi sebenarnya K-means ini sebenarnya tidak sempurna begitu. Jadi kita akan menjalankan sebuah algoritma berdasarkan beberapa waktu begitu untuk mendapatkan nilai yang suboptimal
solusi yang suboptimal begitu. Jadi kita perlu untuk menspesifikasikan sebuah nilai sebuah cluster begitu. Dan kita akan memilih bagaimana bisa quiet and hassle more over. Kemudian di sini sebenarnya kami di sini dia not behave very well when the cluster have varying size. Nah, jadi setiap density ini berbeda begitu atau non-spherical shapes. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingan inersianya begitu. Jadi kemin file dari setiap clusternya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya solusi dari kedua ini sebenarnya cukup baik, tetapi di sini solusi yang ada di sebelah kiri ini dia mencapai atau chop off-nya 25% begitu di bagian tengahnya. Kemudian di sini kita lihat cluster di bagian kanan itu juga berbeda dengan yang ada di sebelah kiri begitu. Nah, solusi yang ada di sebelah kanan ini sebenarnya lebih terrible begitu, meskipun sebenarnya inersianya itu lebih rendah. Nah, kemudian secara depending data, berdasarkan data yang kita punya, sebenarnya cluster algoritma my performance ini sebenarnya lebih baik begitu, berdasarkan tipe dari elliptical cluster, atau di sini dapat kita lihat Gaussian mixture model work rate. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.